Gempa yang mengguncang Turki dengan magnitudo 7,8 telah meluluh lantakan beberapa wilayah di Turki dan proses evakuasi serta pencarian penduduk yang tertimpa reruntuhan puing pun masih berlangsung. Saat ini kami telah terhubung dengan Muhammad Akil Syaz yang merupakan salah satu mahasiswa Indonesia yang berada di Kahramanmaraş, Turki, yang merupakan salah satu tempat pusat gempa. Selamat siang waktu Turki, Mas Akil. Ya, selamat siang, Mbak. Baik, Mas Akil, saya harus tanya dulu kondisi Mas Akil saat ini bagaimana? Ya, alhamdulillah saya sehat-sehat dan tanpa kurang satu apapun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Akil berada di kota Kahramanmaraş ya, betul? Iya, benar. Itu sejauh apa dari pusat gempa atau epicentrum gempa? Justru kami termasuk salah satu yang di dekat pusat gempa dan tempat kami yang bisa bilang paling berat, yang paling parah dan paling besar karena yang tercatat 7,8 skala Richter itu ada di Kahramanmaraş. Oke, boleh diceritakan sedikit Mas Akil saat itu atau ketika gempa terjadi, Mas Akil di mana, sedang apa, dan seperti apa kondisinya saat itu? Oke, saya tinggal di salah satu asrama di kota Kahramanmaraş, di pusat kota. Waktu itu pukul 4 lewat mungkin, saya kebetulan hari itu sedang tidak tidur karena baru selesai ujian juga. Jadi lagi santai-santai aja dan tiba-tiba gempanya sangat sangat kuat dan itu berjalan selama kurang lebih 30 sampai 45 detik. Itu seandainya 1 menit mungkin itu bisa rubuh mungkin bangunan yang saya tempati. Cuman alhamdulillah satu asrama semuanya kita sempat mengevakuasi diri lebih dulu ke tanah lapang. Evakuasinya bagaimana Mas Akil saat itu? Alhamdulillahnya beberapa bulan yang lalu BMKG Turki itu sempat yaitu AFAD gitu sempat melakukan simulasi kalau misalkan terjadi gempa. Cuman waktu pas gempa kemarin ini tidak ada pemberitahuan sebelumnya, jadi gempanya tiba-tiba. Namun warga Turki sigap untuk melakukan evakuasi diri mereka masing-masing dan kami juga sempat mengevakuasi diri kami segera. Alhamdulillah tidak ada casualties ya, Mas Akil, teman-teman, kemudian juga sesama warga negara Indonesia sendiri. Waktu itu begitu keluar dari asrama kami langsung saling ngontak teman masing-masing. Kalian semua aman, kalian semua aman, kalian semua aman. Alhamdulillahnya semuanya aman dan salah satu teman kami sempat tertimpa runtuhan dan kakinya mati rasa. Habis itu langsung dibawa ke rumah sakit. Sekarang udah mendingan. Jadi di antara kami semua sekitar 58 orang cuma satu yang lukanya ringan. Oke, Mas Akil, sejak kejadian atau gempa yang besar tersebut, apakah masih ada gempa susulan sampai dengan saat ini? Sekitar sampai jam 6:30 malam kemarin, itu ada sekitar 271 gempa yang tercatat dengan berkekuatan di atas 4, skala Richter. Oke, masih besar ya. Dan saat ini berarti Mas Akil ada di tempat pengungsi, adakah tempat-tempat? Sekarang kami di Wisma KBRI Ankara. Oke. Sudah dijemput tadi malam. Berapa orang yang saat ini berada di sana? 58 orang dari Kahramanmaraş dan sekitar 30 orang dari Gaziantep. Pelajar semua. Oke, berapa persen dari keseluruhan WNI yang ada di Turki, Mas? Kurang tahu, tapi yang tercatat memang mahasiswa yang banyak di Kahramanmaraş dan Gaziantep. Baik, di tempat pengungsian atau tempat Mas Akil berada saat ini, bentuk pengamanan atau katakanlah dari KBRI sendiri seperti apa bentuk perlindungan yang dilakukan atau diatapkan kepada para warga negara Indonesia? Kami begitu sampai langsung disediakan makanan dan langsung dibagikan selimut dan pakaian-pakaian ganti. Dan langsung dilakukan pendataan untuk teman-teman yang belum sempat menyelamatkan apapun barang milik pribadinya, termasuk data-data pribadi yang tidak sempat terbawa. Itu segera didata. Untuk berikutnya kami masih menunggu. Oke, tapi sudah bisa menghubungi keluarga di Indonesia? Sudah, dari kemarin sudah. Kemarin tuh sempat terkendala di awal-awal gempa, semua langsung jaringan tertutup. Jadi kita nggak bisa saling berkabar. Dan gara-gara itu juga karena nggak bisa berkabar sama teman-teman masing-masing, saya di asrama sekitar 6 orang doang waktu itu.
Karena saya tidak tenang dengan kondisi teman-teman saya dan nggak bisa ngabarin, saya langsung bergegas jalan ke arah yang paling dekat dengan saya itu sekitar 8 km. Saya berjalan kaki ke sana memastikan teman-teman saya aman dan alhamdulillah ternyata semuanya aman. Baik, baik. Mas Akil, boleh tahu bagaimana kondisi di sekarang berarti di Kahramanras ya? Masih di Sekarang Kahramanras saya ya? di Ankara. Oh, di Ankara, Sekarang mohon di maaf. Ankara. Baik. Nah, kondisi di Ankara sendiri seperti apa? Ada toko-toko masih beroperasi kah? Pusat-pusat kegiatan apakah juga masih beroperasi? Kalau misalnya kita dengar informasinya sih banyak sekali kegiatan yang memang ditiadakan seperti itu ya sampai dengan kondisi aman. Iya, cuman sepertinya lebih berjalannya normal sih, tidak menunjukkan apa ya, nggak terlalu yang bagaimana-gimana. Masih banyak yang buka toko-toko. Tahu Oke, saya. baik. Mas Akil, apakah ada informasi juga kepada atau atas warga negara Indonesia di sana yang luka-luka atau yang masih dirawat di rumah sakit sampai dengan saat ini atau yang masih membutuhkan bantuan begitu? Saya kurang tahu banyak, cuman yang agak serius dan memprihatinkan itu yang di daerah Hatay, di daerah ya di daerah Hatay sepertinya yang ini yang sulit dijangkau karena di sana belum ada setahu saya nggak ada mahasiswanya di sana, kalaupun ada mungkin 1-2 orang aja dan mereka nggak punya perhimpunan pelajar. Kami kan di sini mudah karena berkumpul di satu perhimpunan, jadi bisa lebih mudah saling ngabarin. Nah, di Hatay itu kebanyakan pekerja-pekerja dari Bali, mereka kami kurang tahu kabar mereka seperti apa. Jadi itu yang agak sulit nanti untuk dievakuasi dan diketahui identitasnya. Baik, Mas Akil, saya harap semuanya bisa terdata dengan baik, kemudian juga bantuan dari pihak KBRI ini bisa disalurkan juga dengan baik seperti itu. Tapi sedikit Mas Akil, mungkin ada informasi dari media setempat mungkin ya, terkait dengan penyebab dari gempa ini. Gempa yang melanda wilayah atau beberapa titik di wilayah Turki ini cukup besar seperti itu magnitudonya. Apa yang menyebabkan gempa tersebut dan mungkin dari pemerintah setempat sendiri ada tindakan seperti apa begitu ke depannya untuk lagi-lagi tujuannya meminimalisir casualties atau kerusakan yang lebih gitu? Saya kurang tahu penyebabnya seperti apa. Yang jelas ini sepertinya yang saya tangkap ya ini gempanya tidak hanya di satu titik, tapi punya titik masing-masing. Saya sempat update terus berita dari APAT lewat Twitter. Itu setiap ada gempa itu mereka mencatat langsung dan update terus di Twitter. Dan yang banyak diupdate itu gempa-gempa di atas 3,5 dan kebanyakan yang saya lihat itu 4,5 ke atas dan itu banyak terjadi di yang bersumber dari kota Malatya, Diyarbakir, Kahramanmaraş, Goksun dan beberapa kota lain. Itu tercatatnya dari wilayah-wilayah itu. Seperti itu. Baik, baik Mas Akil. Mas Akil, kita tetap akan mengawal kemudian juga tadi mengawal dan tetap menunggu seperti apa informasi dari teman-teman warga negara Indonesia yang berada di Turki. Saya harap semuanya berada dalam kondisi baik-baik saja, cepat pulih lokasi tempat Anda semuanya berada, dan kita harapkan lagi-lagi kejadian atau ketika nanti memang gempa akan melanda Turki lagi ke depannya, semua tindakan preventif ini bisa dilakukan lebih terintegrasi seperti itu oleh pemerintah setempat. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, Muhammad Akil Syah sudah bergabung bersama kami di MNC News Now sore hari ini. Sehat-sehat selalu Mas Akil. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa. Terima kasih.